Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita mulai pembelajaran hari ini dengan berdoa agar nanti ketika pembelajaran kita diberikan kelancaran dan ilmu yang bermanfaat. Salah satu silakan dibimbing berdoa. Oke, terima kasih. Sebelum kita masuk pembelajaran, seperti biasa, Bapak minta tolong salah satu untuk mengabsenkan siapa teman kalian yang tidak masuk hari ini dan siapa saya yang masuk. Siapa yang absenkan? Oke, sambil menunggu teman kalian mengabsen, Bapak sedikit menjelaskan materi pada pertemuan kali ini. Kita hari ini akan membahas mengenai sistem starter, di mana mungkin beberapa sudah paham ya sistem starter itu apa. Masih ingat sistem starter itu apa? Sistem yang berfungsi sebagai apa? Menghidupkan mesin. Oke, jadi komponen yang menghidupkan awal mesin, karena mesin kan tidak bisa hidup kalau nggak ada starter awal kan. Nah, seperti itu. Nanti kita akan belajar itu. Nah, ini lanjutan dari kelas 11 dulu. Jadi kalau dulu kalian kelas 11 sudah diajari cara kerja dan fungsinya, sekarang kita belajar mengenai diagnosisnya. Nah, nanti di diagnosis itu ada apa aja yang kita pelajari, nanti bisa kalian lihat di materi yang Pak Fakih berikan nantinya per kelompok. Jadi seperti itu. Kemudian apabila nanti ada yang bingung, bisa ditanyakan ke Pak Fakih. Sebelumnya sudah siap belum belajar hari ini? Oke, yang sebelumnya materinya mengenai apa? Masih ingat? Mengenai apa yang kemarin? Kunci kontak, terus apalagi? Sikring, koil, terus apalagi? Oke. Nah, itu tadi itu kemarin sistem pengapian konvensional ya. Oke, sekarang kita lanjut ke sistem sistem starter. Oke, sebelumnya nih Pak Fakih tanya. Rafiki ini tidak masuk kenapa ya? Ada yang rumahnya dekat dengan Rafiki? Tidak ada. Pak Fakih tanya, Rafiki kenapa nggak masuk? Tahu kenapa kira-kira? Hujan, bukan sakit ya anaknya ya? Kemungkinan juga sakit. Oke. Terus kalau Septian tadi sakit ya? Septian sakit ya? Oke. Jadi mungkin ini buat kedepannya kalian, ini juga mendidik kalian. Jadi ketika nanti teman kalian nggak masuk, terutama yang tetanggaan ya, yang dekat rumahnya dengan temennya yang tidak masuk, itu kalau bisa ditanyakan kenapa. Jadi nanti kalau bisa ya, kalian ini kenal dengan satu kelas kalian. Kenapa? Karena di teknik itu kita mainnya kompak biasanya. Satu susah, susah semua. Satu seneng, seneng semua. Ya benar? Nah, nanti di dunia kerja juga seperti itu. Kalian harus dilatih teamwork, harus tahu satu sama lain. Kenapa si A tidak masuk? Yang rumahnya dekat bisa menanyakan. Kenapa kok tidak masuk? Ya, silakan. Kenapa kok si B tidak masuk? Nah, itu juga silahkan ditanyakan. Terutama nanti kalau bisa, kekompakan itu harus dijaga selamanya. Kenapa? Rata-rata orang sukses itu berawal dari temennya yang sukses. Jadi temennya yang sukses itu ngejak temennya satunya itu ikut dalam perusahaannya. Makanya kenapa kalau misalkan kalian lihat rata-rata lulusan STM Turen itu bisa sukses-sukses semua, itu dari situ ikatan kebersamaannya. Dimulai dari mana Pak? Dimulai dari kelas ini. Jadi misalkan ada satu aja yang tidak masuk, kalian tanyakan kenapa. Terutama yang rumahnya dekat. Misalkan dia sakit, kalian kan sudah tahu, nanti bisa diinfokan di grup kelas, di wali kelas. Jadi seperti itu. Itu untuk menjaga
satu attitude kalian, itu soft skill gitu. Jadi itu nanti juga dinilai ketika kalian bekerja. Gimana empati kalian dengan teman kalian. Kalau kalian acuh tak acuh itu beda nilainya dengan ketika kalian empati dengan teman kalian. Kenapa kok nggak masuk? Kalian harus tahu. Jadi seperti itu. Karena kan semua kan pasti butuh teman kan? Iya Banda? Kan nggak mungkin kan sendiri-sendiri. Kecuali nanti kalau sudah di akhirat itu hitungannya dewi-dewi. Tapi kan kalau sekarang kan kalian hidup berorganisasi. Kan sesuai sila Pancasila yang ketiga. Sila Pancasila ketiga itu apa? Persatuan Indonesia. Jadi sila ketiga itu persatuan Indonesia. Kenapa? Karena bermacam-macam suku diupayakan saling bekerja sama, saling tolong menolong dan membantu agar menjadi satu. Jadi seperti itu. Karena kalau mekanik kan ya juga butuh teman kan, ya Banda? Kan nggak mungkin mekanik sendirian katanya. Kecuali kalau dia memang kuat, hebat, itu bisa paling sendirian. Tapi kan kalian di lingkungan teknik, Bapak ajarkan kalian gimana caranya kalian mendapatkan soft skill yang kalian butuhkan nantinya ketika lulus. Dan itu yang harus kalian pegang benar-benar. Percuma pinter, tapi dia soft skillnya jelek. Di industri itu lebih butuh orang yang soft skillnya bagus daripada pinter. Kok bisa Pak? Beneran? Makanya kenapa ketika di industri itu kenapa ada yang namanya psikotes. Pernah dengar psikotes? Nanti kalau misalkan kalian melamar di perusahaan itu ada yang namanya psikotes. Jadi psikotes itu psikologi kalian dilihat. Gimana soft skill kalian, tingkat kerjasamanya nanti gimana, tingkat empatinya dengan temannya gimana, disiplinnya gimana, itu fungsinya soft skill. Nah, makanya di sini mumpung masih belajar, ini temanmu sekalian semua. Kuncinya kelasmu ini berhasil apa enggak? Semua yang duduk di sini jadi orang sukses semua. Mau jadi orang sukses semua enggak? Nah, kalau bisa diawali dari kompak tadi. Bukan berarti temanmu itu yang sering sakit itu dia bakalan enggak bisa sukses, bisa saja sukses. Makanya pentingnya gotong royong itu seperti itu. Bisa dipahami ya? Oke, nantinya kalau bisa teman kalian yang nggak masuk atau misalkan ketika sudah masuk kok nggak datang-datang di WA, kenapa? Nanti segera dilaporkan ke wali kelas. Biar mungkin beliaunya ada masalah, kita bisa bantu. Terutama dari yang paling dekat ya teman sekelasnya sendirilah minimal. Dijenguk aja udah seneng nggak temen? Jadi seperti itu. Kemudian lanjut ke materi ya. Nanti kita akan belajar mengenai diagnosis sistem starter. Biasanya macam-macam. Mungkin bagi kalian yang sudah PKL di bengkel kelistrikan pernah dengar kerusakan di sistem starter. Macam-macam kan kerusakannya. Nah, nanti kita akan uraikan. Misalkan gejalanya itu apa, penyebabnya itu apa, dan langkah perbaikannya seperti apa. Kenapa kok Bapak memberikan materi ini? Karena salah satu materi ini adalah materi yang kalian butuhkan ketika kerja nanti. Pernah lihat nggak fungsinya kepala bengkel itu sebagai apa? Ada yang tahu nggak fungsinya kepala bengkel? Tugas utamanya kepala bengkel itu apa? Ada tahu? Mengatur. Oke, yang lain ada lagi yang lebih bagus lagi jawabannya. Sudah betul itu, mengatur, manajemen, betul. Ada lagi? Yang paling penting sebagai kepala bengkel apa? Menentukan gejalanya itu apa, penyebabnya itu apa. Ya enggak? Rata-rata kepala bengkel itu otaknya harus main, ya apa enggak? Kalau misalkan otaknya enggak main, enggak mungkin bengkel itu bisa berdiri lama, ya apa enggak? Dan biasanya kepala bengkel itu dia lebih cepat kalau kerjanya cepat, dia sudah tahu ketika mobil datang, seret dicek suaranya kayak di starter gimana kondisinya, pakai alat misalkan langsung ketemu, oh ini penyebabnya dan perbaikannya seperti ini, ya apa enggak? Yang bertugas bongkar biasanya kepala bengkel atau mekanik. Nah, jadi seperti itu.
memberikan wawasan kalian ya. Semua kepingin jadi kepala mau jadi mekanik toh. Jadi kepala toh. Nah, kepala itu dia harus pinter mendiagnosis. Nantinya kalau kalian sudah paham cara mendiagnosis ini, kalian bisa buka bengkel sendiri. Kemarin sudah belajar diagnosis sistem pengapian. Sekarang belajar diagnosis sistem starter. Misalkan nanti kalian ada gejala yang kemarin sudah Bapak berikan ke kalian, permasalahan-permasalahan yang sudah ada di Bapak berikan ke kalian kemarin, itu permasalahan yang sering terjadi di bengkel. Padahal ya, kalau dihitung-hitung ya, misalkan kayak kemarin ketika komponen ada yang rusak, kemarin kondensor misalkan, kondensornya rusak, harganya kondensor tahu? Harganya kondensor sekitar paling besar paling tinggi paling 50.000 ya benar kondensor itu. Ongkosnya totalnya berapa? Kira-kira kalau kalian jadi kepala bengkel, ongkos totalnya dari beli spare part sama ongkos benerinnya habis berapa kira-kira? Kalian nanti berapa? 200. Ayo. Padahal bondomu mek 50.000, 150 badimu. Jadi seperti itu. Kan itu mek efek otak kan? Ya benar. Dia cuma menentukan gejala. Oh, gejala ini mek iki penyebabnya iki, cara perbaikannya seperti ini. Nah, ini pun juga seperti itu. Kalau kalian bisa ngecek gejalanya apa, penyebabnya itu apa, kemudian langkah perbaikannya apa, kalian bisa buka bengkel sendiri. Jadi seperti itu. Dari sini dulu ada yang ditanyakan enggak? Oke. Oke. Nanti kalian akan belajar satu, menentukan gejala dan perbaikan sistem starter akibat gigi pinionya yang aus. Misalkan nanti gigi pinionya aus itu gejalanya gimana, langkah perbaikannya itu gimana. Kemudian nomor 2, menentukan gejala dan perbaikan sistem pengapian akibat busing aus. Tahu busing? Masih ingat busing? Yang bagian tengah itu. Biasanya yang kalau misalkan di sepeda motor itu laker. Kalau di starter kan tidak ada lakernya toh, adanya cuma busing. Lah itu nanti kalau misalkan busingnya itu rusak atau aus, efeknya itu gimana? Nanti kita akan belajar itu. Gejalanya itu gimana? Misalkan busingnya aus, terus perbaikannya itu gimana? Dari sini ada ditanyakan? Oke. Nanti Bapak akan memberikan 2 tugas. Yang pertama tugas kelompok, dan yang kedua adalah tugas individu. Nanti tugas kelompok seperti biasa, Bapak akan memberikan kasus. Silakan dicari gejalanya, penyebabnya itu apa, dan langkah perbaikannya seperti apa. Nanti juga Bapak akan memberikan materinya. Nanti akan Bapak tampilkan materinya, bisa digunakan sebagai referensi kalian dalam menentukan gejala video yang Bapak berikan itu apa. Jadi seperti itu. Dari sini ada ditanyakan? Semua ya? Oke. Setelah ini Bapak akan menampilkan video kerusakan kendaraan akibat sistem starter yang bermasalah. Silakan dicermati. Setelah itu nanti akan Bapak bagi per kelompok atau Bapak acak kelompoknya agar kalian bisa merasakan gimana rasanya kelompokan dengan teman yang bukan teman yang biasanya. Jadi selalu akan Bapak acak.
Oke, tadi kan sudah sedikit nangkap ya, gejalanya apa, penyebabnya apa, kemudian kira-kira nanti langkah perbaikannya seperti apa. Ini untuk video yang kedua. Silakan diamati gejalanya itu apa, penyebabnya itu apa, langkah perbaikannya itu apa.
kan nanti ya rusak jauh. Terima kasih ya. Terima kasih untuk Oke, sekarang seperti tadi Pak Fakih jelaskan, habis ini Pak Fakih akan bagi kelompok. Pak Fakih sudah punya datanya, nanti Pak Fakih bagi per kelompok sesuai apa yang Pak Fakih bilang nanti ya. Kemudian silahkan didiskusikan dari 2 video tadi, itu kan sudah ada gejalanya, sudah ada penyebabnya, sudah ada, dan cara perbaikannya sudah ada. Silahkan didiskusikan nantinya, kemudian dipresentasikan ke depan. Nah nanti kelompok yang lain kalau bisa menyiapkan satu pertanyaan atau mungkin boleh mengomentari satu teman kalian yang maju. Sekarang wajib. Jadi satu kelompok yang lain, misalkan kelompok A maju, kelompok yang B, C, dan D itu menyiapkan pertanyaan. Jadi seperti itu. Silakan disiapkan pertanyaan, wajib membuat satu pertanyaan. Yang lainnya, kan pertanyaannya kan tidak harus pertanyaan saja. Misalkan di komen, Pak itu yang presentasi gini itu boleh. Jadi masukan buat temennya yang di depan. Jadi itu boleh masukan, boleh bertanya, terserah. Yang penting satu kelompok minimal harus memberikan satu pertanyaan. Dari sini sudah paham semua? Oke, paham ya? Sekarang diperhatikan pembagian kelompoknya. Kelompok 1 Rona Wahyu, Rizal Trio, Denny Samariksa. Kelompok 1. Silakan duduk di sini. Kelompok 2 Teguh, M. Khairul, Heri, Ahmad Riko, dan Edwin. Duduk di sini. Kelompok 2. Kelompok 2 di sana. Kelompok 3. Kelompok 3 Mauludin, Reno, Alina Jafi, sama Reza Dwi. Ya, kelompok 3 di situ. Kelompok 4 sisanya di sana. Sisa yang tadi belum Pak Fakih panggil, silakan duduk di kelompok 4. Berarti salah satu pindah ke depan, satu pindah ke depan sana, geser ke sini. Loh, wes, betul. Nih. Silakan didiskusikan. Bapak beri waktu 30 menit untuk berdiskusi. Silakan nanti jawabannya disesuaikan materi yang habis ini akan Bapak tampilkan. Hah? Tuh, 30 menit 2 video no. Kayak kemarin kan sepertinya 30 menit 2 video. Videonya pendek-pendek kok.
flywheel itu yang nempel di mesin itu loh. Kan yang di starter itu kan yang pinion yang kecil itu toh. Lah gigi yang besar yang nempel di mesin itu loh. Nah, yang di roda gila. Flywheel itu kan roda gila itu. Apa? Hah? Ya. Pending itu kan yang kecil yang di atasnya itu toh, mundur kecil itu kan. Ini kan gigi E itu yang maju mundur itu loh. Ah, giginya yang kecil itu. Kalau running clutch itu yang diputar balik loh. Kan dulu pernah ngecek toh, ketika giginya itu searah jarum jam, dia harusnya ngelok. Kalau diputar balik kan dia harusnya ngelepas toh. Nah itu namanya overrunning clutch. Makanya ketika starter kan dia, misalkan starternya kalian teruskan, dia kan mesti bunyi cing gitu loh. Giginya nggak akan dol, karena ada itu tadi kopling pengamannya tadi itu. Itu namanya overrunning clutch yang jaga ketika kalian terlalu lama nyetater, mengamankan supaya giginya itu tidak dol, nggak rusak, sama dinamonya tidak panas. Jalannya kalau di starter kalau starter nggak mau meningkatkan karena di starter kalau di starter dinamo bunyi cercer mengalami gua di brand apa? Ya, pinion. Namanya pinion.
gigi pendek itu yang di starternya itu loh. Flywheel itu yang di roda gila. Di roda gila kan ono gigi-gigi itu. Nah ya itu, flywheel itu roda gila itu. Gak sama. Pernah ngelepas kampas kopling. Nah di kampas kopling kan ono kayak bandul besar itu loh. Dan di sela-sela kan ada gigi-gigi itu. Nah itu namanya gigi flywheel. Nah kalau yang gigi kalau gigi pendek itu yang di starternya itu, yang maju mundur itu. Nah itu namanya gigi pendek. Mana? Ada kendala? Sudah? Wah, cepet deh. Sip.
Yang nomor 1 penyebabnya apa? Gejalanya apa? Gejalanya? Gejalanya apa gejalanya? Masa ngono gejalanya? Itu kan penyebabnya. Gejala itu kalau misalkan sebelum dibongkar, itu gejala namanya. Ayo. Nah, tidak bisa hidup. Tadi kan contohnya itu, gejala kerusakan. Atau disesuaikan sama yang di video itu gimana. Yang nomor 2. Gejalanya apa yang nomor 2? Oke. Terus nih penyebabnya. Ya. Perbaikannya gimana? Oke. Tinggal nomor 1 itu disempurnakan lagi biar bagus itu. Yang nomor 1 yang gejalanya tadi loh. Gejalanya apa gejalanya? Suara Oh. Betul. Betul. Sudah? Nomor 1 ketemu apa? Gejalanya apa? sama kayak video itu Pak ya? Iya, sama. Terus komponennya bermasalah. Perbaikannya. Nomor 2. Penyebabnya. Sama templar kita. Templar itu yang mana? Kotak-kotak itu Templar itu ada tak? Di video ada templar. ada. Tadi yang dengerin kotak air sama kabel kunci 2. Di situ ada nggak? Nama lainnya templar ini Bruce lah kasar ini. BRUSH. Itu loh, sikat itu loh. Bruce. Ya. Tapi bukan itu, kan ini kan rusak toh itu ya. Bruce-nya bukan aus kan dia, tapi rusak toh itu. Itu kan kelamaan kan habis ya itu kalau dipakai. Sudah ketemu semua? Nomor 1 penyebabnya apa? Penyebabnya apa? Dinamo starter bunyi cecer, ya betul. Ini dilengkapi aja ini. Gigi bending atau drive, apa rusak, apa aus, apa. Jadi itu biar lengkap. Ya seperti itu loh. Misalkan apa yang nomor 2 terus buat sama. Oke, busing aus, cuman busing aja yang aus. Ada lagi enggak di video ini? Pin itu spring kalau gitu ada spring namanya. Yang kecil kota itu namanya Bruce. Ya, tapi kan tadi kan bukan lemah tapi rusak tadi gue ya. Nggak ada itu kan. Berarti yang utama memang itu, tapi itu tambahannya. Ya, Bruce itu yang kotak itu loh, yang habis itu loh biasanya habis diganti ya. Pilih itu ya spring itu.
Sudah ketemu semua? Gejalanya apa? Yang pertama. Penyebabnya? Jadi tulis sakit gigi pinone itu aus apa gigi pinone minta ganti atau gimana? Dilengkapi? Hah? Terus langkah perbaikannya diapakan? Oke, nomor 2. Sangat lemah. Penyebabnya? Nah, aku bener untuk tulisannya aus yang dua orang gak ada aus yang kayak apa ceritanya. Perbaikannya? Ya, postal lah. Postal itu ya brus itu. Bahasa tekniknya kan brus. Jadi kalau di ya, ya kalau di bengkel resmi brus tadi. Flywheel. Oke, sudah selesai semua? Oke, silakan. Bagi kelompok yang sudah selesai, yang mau maju ke depan, silakan. Oke, yang lainnya diperhatikan dan silahkan disiapkan masukan atau pertanyaannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sudah? Oke, silakan sekarang dimulai dari kelompok 1 dulu. Ada pertanyaan atau masukan enggak buat kelompok yang maju? Oke, silakan. Oke, silakan. Bisa jawab enggak? Kalau bisa jawab, silakan dijawab. Mana? Bisa, oke. Kan Bapak luruskan ya. Jadi di atas sudah kelihatan sebenarnya. Apabila apa tadi? Flywheel aus di situ ada toh. Kalau flywheel aus yang nomor 2, pinion dan flywheel aus, efeknya apa? Berarti gejalanya timbul suara berisik pada motor starter. Jadi seperti itu. Oke, sip, bagus. Lanjut yang kelompok 2. Ada pertanyaan atau masukan nggak buat kelompok yang maju presentasi? Silahkan lagi. Wajib buat 1. Wajib buat 1 minimal. Masukan kelompoknya gini, atau pertanyaan mengenai apa yang disampaikan kelompok yang maju presentasi. Apabila pinion macet, bagaimana perbaikannya? Oke, silakan. Bisa dijelaskan mungkin. Oke, nggak paham ya? Oke, lanjut kelompok selanjutnya. Terus buat pertanyaan, silakan buat pertanyaan 1. Oke, masukannya gimana? Oke, berarti masukannya buat kelompok ini suaranya tidak jelas ya. Berarti nanti kalau misalkan presentasi suaranya diperjelas. Dan yang lain diperhatikan. Soalnya kan temanmu suaranya terbatas. Jadi kalau bisa jangan terlalu ramai, paham ya? Oke, terima kasih. Silakan beri aplaus buat teman kalian maju di depan. Oke, silakan duduk. Oke, diperhatikan. Silakan diperhatikan dan jangan lupa masing-masing kelompok buat 1 masukan atau pertanyaan. Oke, silakan. Kelompok 1. Oke, sekarang silahkan kelompok yang lain membuat pertanyaan sama masukan minimal 1. Mulai dari kelompok 2 dulu. Apa pertanyaannya atau masukannya? Masukan harus membuat 1 minimal. Ayo berlatih sekarang. Berlatih memberikan masukan buat teman kalian. Nah, pertanyaan kalau bisa ke sini atau masukan enggak apa-apa. Kalau yang ya harus maksimal itu wes. Batasnya maksimal, tidak boleh menjauhi itu. Syukur-syukur kalau bisa buat pertanyaan dari video atau yang dijelaskan teman kalian di depan. Akhir kelompok 2 mana? Buat 1 pertanyaan atau masukan wes. Apa masukan buat kelompok? Sebentar, sabar. Ayo Pak.
Wes ada pertanyaan, di skip dulu ya. Nanti tetap harus buat satu pertanyaan lo ya. Oke, kelompok 3 dulu wes. Kelompok 3. Belum ada juga. Kalau, hah? Diskusi apa? Nah, kan bisa dikasih masukan temennya. Sekarang latihan buat pertanyaan. Kelompok 4. Silakan buat pertanyaan. Atau masukan buat temennya, apa masukannya buat temennya? Oke. Diulangi Pak. Oke. Oke. Sip, bagus. Oke, lanjut. Oke, sip. Bagus. Oke. Karena pusing perkara tadi ya. Oke. Belum karena. Oke, salah satu kelompok ini. Ayo, masukan. Apa masukannya? Semuanya. Oke, bagus. Oke, beri aplaus buat teman kalian dan kalian sendiri. Silakan duduk. Oke, lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 untuk menjelaskan hasil kelompok kami. Oke, sudah selesai? Sudah. Oke, sekarang gantian dibalik. Yang mau tanya duluan siapa wis? Yang sudah siap pertanyaannya? Ayo, mumpung Pak Fakih kasih kesempatan tanya pertama. Ayo, masukan boleh, bertanya boleh. Masing-masing kelompok menyiapkan satu minimal. Oke, silakan. Hah? Oke, kelompoknya nggak kompak. Seragamnya satu, ada yang berbeda. Oke, sip. Betul. Silakan kelompok. Itu salah satu kekurangan itu jenenge. Ayo, betul itu wis. Ada lagi? Masukan atau pertanyaan silakan. Pinter iki. Sip. Sekarang silakan kesempatan yang lain dulu wis. Kelompok yang lain dulu silakan. Kelompok 1 atau kelompok 2 apa? Kelompok 1. Yang ditanya jawab overrunning clutch. Overrunning clutch. Itu yang di gigi pinion, itu kan di belakangnya ada kayak sejenis tabung kecil tuh. Tabung agak besar lah. Itu kalau diputar searah jarum jam dia ngunci, kalau berbalik arah jarum jam dia los. Nah, itu buat pengaman itu. Bisa jawab enggak? Soalnya apa? Bisa jawab enggak? Soalnya gejalanya apa? Ketemu enggak? Gejalanya Pak. Apa? Ayo. Cari samain Pak. Apa? Apa
apa berlawan arah jarum jam los cuci lah. Terus berarti kalau misalkan itu gejalanya gimana? Gejalanya itu kan waktu keadaan nih. Bisa jawab tak? Bisa jawab tak? Loh, off running clutch macet, efeknya itu apa gejalanya? Nah, itu loh jawabannya. Jadi motor starternya itu bekerja, tapi dia tidak memutar mesin. Oke, lanjut. Kelompok sudah semua ya? Yang kelompok 2. Kurang 1. Oh. Oke, bener lah. Paham apa kak? Paham apa orang? Gimana? Paham apa lah? Betul penyebabnya. Oke, betul penyebabnya. Oke, silakan beri aplaus buat teman kalian sudah masuk ke depan. Kang duduk. Ada yang belum? Sudah maju semua? Hah? Ayo kan terakhir lagi. 2. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja komponen yang bermasalah bunyi tidak memabaikan maka perbaikan ganti dengan bunyi tidaknya bahwa penyebab utama padahal akibat yang baru jawab gejala konsentrator sangat utama penyebab permasalahan mesin melakukan maka perbaikan mesin diganti dengan yang baru. Sudah? Oke. Sekarang giliran kelompok lain buat pertanyaan. Siapa dulu? Hah? Boleh, masukkan boleh mas. Sing diki sing jauh sapa? Hah? Banyak berburu. Oke. Langsung. Oke. Apa lagi? Oke. Suara berisik maksudnya gimana itu? Hah? Oh, oke. Terlalu keras yang tidak ngomong ya, oke. Ya. Oke. Apabila postal itu brus. Hal di situ tulisannya brus. Iya. Gejalanya motor starter berputarkan lemah. Motor starter berputarkan lemah. Oke, sudah paham? Oke, silakan beri tepuk tangan buat teman yang menjawab. Silakan. Gue cukup. Oke, jadi sudah dikasih masukan sama pertanyaan sama teman kalian. Di sini Pak Fakih mengajarkan kalian untuk berpikir kritis, ya Pak?
kan kalian harus melihat, mengomentari temanmu di depan. Itu tadi pinter ya, berpikir kritis ya. Pak, ini bedo dewe, Pak. Bener memang itu masukan itu memang. Itu masukan itu. Terus kemudian tadi sing presentasi ambil sing nggak presentasi ramean sing nggak presentasi Pak. Sing presentasi soalnya gak krungu. Gara-gara konco sebelah guyon. Nah, itu betul juga. Terus kemudian sebenarnya banyak juga sebenarnya. Sebenarnya tadi Pak Fakih dari nunggu yang tanya memberikan masukan. Yang ngomong cuma satu orang, ya pada harusnya kan gantian. Nah, maksud orang jawaban sih ngomong si Jito, ya pada harusnya gantian. Koncono ono papat, ya. Sakelompok ada 3, ada 4, ada 5. Ya, gantian ta ya. Sing pembukaan siapa, sing jawab pertanyaan siapa, yang baca soal satu, jawaban 1 siapa, jawaban 2 siapa. Gak situk tok ae sing ngomong, ya pada. Nah, terus kalau soal tadi sudah bagus. Apakah apresiasi kalian? Kalian bisa buat soal dari materi yang Pak Fakih berikan. Itu sudah bagus. Itu sudah levelnya tingkat atas. Berpikir tingkat tinggi. Jadi seperti itu. Dari sini dulu mengenai tadi wes, terutama yang 2 video tadi. Video tadi kan ada 2 loh. Video yang pertama itu gejalanya apa tadi? Di starter bunyi cercer atau bunyi kasar, ya apa enggak? Penyebabnya tadi apa? Gigi pinion atau kalau di YouTube tadi gigi bending. Sebenarnya sama semua. Gigi bending, gigi pinion itu sama. Bedanya kalau gigi bending itu bahasa bengkel, kalau gigi pinion itu bahasa teorinya. Jadi nanti kalau kalian misalkan mau kuliah atau kerja di industri pabrikan besar, itu pasti bilangnya bukan bending tapi pinion. Jadi seperti itu. Jadi nanti Pak Fakih ajari kalian. Kalau yang bending kan sudah paham. Dulu PKL kan pasti dengar itu loh. Bending, postel, ya benda. Segitu-gitu kan sudah pernah dengar semua tuh kalau di PKL lah. Pak Fakih ajarkan teorinya. Kalau teorinya itu namanya apa? Jadi nanti katanya misalkan kalian ke luar negeri, kemana atau kerja di bengkel resmi, kalian sudah paham maksudnya. Oh, bending itu ini. Oh, postel itu ini. Kalau postel tadi apa postel? Brus. Tahu brus itu yang mana? Yang tadi di depannya per, tahu yang di depannya per tadi yang kotak kecil itu, yang biasanya habis terus diganti itu namanya postel. Kalau bahasa bengkelnya, kalau bahasa teorinya itu brus. Nah, jadi kalau misalkan pernya tadi, berarti ya tinggal ditambahi. Per kan bahasa Inggrisnya spring, berarti spring brus. Nah, itu kan di situ ada toh. Ada yang tanya, Pak, spring brus itu apa? Ya, pernya brusnya itu yang nekan itu tadi ke depan. Jadi seperti itu yang gejala nomor 1 dan cara perbaikannya. Itu masih banyak sebenarnya. Ya hanya itu aja. Misalkan giginya aus itu hasilnya gimana? Di sini kan ada tuh. Gigi pinionnya aus, efeknya apa? Ada di sini. Itu yang nomor 1. Yang nomor 2 tadi gejalanya apa? Motor starter berputar secara lemah. Ternyata motor starter lemah itu nggak hanya akinya saja, ya benda. Ternyata sebuah komponen kecil, apa tadi namanya? Bushing. Atau kalau bahasa bengkel apa? Bosnya itu aus saja lo bisa sulit starternya. Nah, itu gejala-gejala yang sepele, tapi misalkan kalian bisa menemukan, bayarannya kalian itu mahal sekali, ya benda. Komponennya mepila kembali mentok 50.000. Tapi biaya servisnya 200 lah minimal, 300 lah minimal. Jadi biaya kalian servis itu sekitar itu. Bayangkan, apalagi sekarang itu mobil di mana-mana. Pasti kalian nanti misalkan buka bengkel, ya mudah-mudahan kalau kalian rezekinya bagus bisa buat bengkel yang besar. Kenapa? Kalau data yang Pak Fakih lihat tahun ini itu rata-rata pembelian mobil itu hampir 10.000 unit per tahun. Bayangkan 10.000 unit. Itu untuk area Jawa toh. 10.000 unit per tahun. Semua merek wis pokoknya. Bayangkan itu kan pasti butuh mekanik kan? Iya benda. Tidak mungkin kan semua ke bengkel resmi, ya benda. Nah, misalkan kalian nanti buka bengkel, misalkan tahu teorinya ini bisa. Jadi nggak usah jauh-jauh Pak Bu atau saudara kalian nggak usah jauh-jauh tak servis sendiri. Kan lumayan kalian dapat uang, ya benda. Mikir toh, apa gejalanya ya? Gejalanya misalkan kayak ini yang diganti ini, ya benda. Nah, jadi seperti ini. Dari sini dulu ada yang ditanyakan enggak? Kalau nggak ada yang ditanyakan, seperti biasa, terakhir Pak Fakih akan ambil
nilai pengetahuan kalian yang individu. Jadi nanti kan yang kelompok kan tugas kelompok sudah tadi, sekarang tugas individu. Mudah-mudahan internetnya kuat ya. Iya kayak kuis. Ada kertasnya. Tapi kayaknya ini internetnya lemot ini. Mudah-mudahan. Mau ternyata internetnya, berhubung internetnya error, berarti nanti pakai kertas ya, semua pakai kertas. Iya, semua pakai kertas. Apanya lo? Kan tadi sudah tadi materinya. Nah kan untuk ngetes Pak Fakih sejauh mana kalian nangkep materi itu. Ya, gitu. Oke. Nanti silakan ditulis di kertas, ditulis namanya, nanti dikumpulkan ke Pak Fakih. Ya nanti kalau sudah selesai boleh. Bentar, soalnya Pak Fakih nggak ngeprint banyak ini. Untuk masih ada. Sing kelompoknya banyak. Sing kelompoknya banyak mana? Siapa itu? Dua-dua ya. Dua-dua. Hah? Silakan ditulis di kertas jawabannya, jangan lupa dikasih nama, nanti dikumpulkan ke depan. Kalau setelah itu, ya sobekan, kertas sobekan maksudnya. Enggak usah itu. Itu cuma buat contoh soalnya aja. Oke, 10 menit ya, cukup ya, 10 menit ya. 10 menit tunggu.
Hah? Komutator itu yang gearnya itu loh, yang berputar itu loh, yang berputar.
Oke, waktunya kurang 2 menit. Segera dikerjakan ya. Habis ini Pak Fakih ambil semua. Ya, harus selesai dikumpulkan. Habis ini. Temukan ya. Ya, ada yang sudah? Ada yang belum? Yuk, kumpulkan yuk. Ya, bawa dulu aja, dibawa dulu aja. Nanti dikumpulkan di akhir. Ayo, kumpulkan ayo. Ayo, waktunya sudah habis ini, tambah molor nanti kalian. Gak apa-apa, dikumpulkan seadanya aja. Yuk, kumpulkan yuk. Yo. Oke. Setelah Pak Fakih cek semua, nah,
selain Erlangga, Muhammad Mauludin, Rifki, Teguh, sama Riksa Maulana semua dapat 100. Nggak ada yang salah tadi. Nah, cuma ya ini tinggal 4, berapa ini? 5 orang ini. Terutama ini yang paling wakil iki salah iki, Riksa Maulana. Sing bingung ngopo lho kok salah kabeh iki. Yang bingung apa? Yang bingung apa bingungnya? Yang bingungnya di mana? Ya. Nah itu nanti. Nah, berarti kan harus cepet makanya. Tadi kan soalnya hampir sama sebenarnya sama kasus yang tadi di video ya, Banda. Oke, kita bahas ya. Nomor 1 tadi apa jawabannya? Pinion gear aus. Nah, kan sudah kelihatan tuh itu ya. Jadi apabila sudah dicek flywheel-nya, off-running clutch-nya, bushing-nya itu jelek, berarti salah satu yang kemungkinan penyebabnya apa? Kan ada 4 tuh kalau misalkan kondisinya suara kasar tadi kan ada 4 tuh poinnya ya. Nah, salah satu poin yang tidak ada itu pinion gear, berarti kemungkinan ya pinion gear-nya yang error. Paham enggak? Terutama ini yaitu yang nomor 1 benar semua nomor 1, nggak ada yang salah. Oke, sekarang nomor 2. Ini ada banyak yang salah ini kan. Oke, nomor 2. Ini Riksa sama Teguh keliru ini. Kenapa kok bisa salah? Jawabannya apa ini? Go, kamu mau go? Tadi jawabannya apa? Jawabanmu tadi Bruce aus. Padahal yang betul adalah ujung gearnya yang aus. Soalnya kenapa? Sudah diputar, starter nggak bekerja. Setelah melakukan pengecekan ternyata off-running clutch flywheel-nya masih bagus. Kalau misalkan Bruce itu kan nggak ada hubungannya sama kondisi ulu tidak berputar ya Banda. Biasanya kalau Bruce-nya aus itu dia hanya bunyi ngek ngek ngek. Tadi itu tadi berat ya Banda. Jadi seperti itu. Iya Go. Kalau misalkan masih bingung bisa tanya temennya nanti ya. Sama Riksa ya. Riksa juga salah. Oke, lanjut. Sekarang yang pertanyaan nomor 3. Nah, apabila mesin sulit dihidupkan loh ya kata kuncinya. Jawabannya apa? Bushing aus. Nah ini banyak yang salah ini. Erlangga salah, Mauludin salah, Rifki Eka salah, kemudian Riksa juga salah. Ya. Jadi seperti itu. Makanya bingungnya di mana Riksa ini terutama ini. Nah, memang kata kuncinya itu kalian harus tahu materinya dulu. Kalau sudah paham materinya, insya Allah kalian bisa menemukan jawabannya. Aku coba mulu bisa oleh 100. Kok bisa ya? Nanti kalau misalkan masih bingung bisa tanyakan temennya ya. Oke, berarti ini jawabannya Pak? Nah, bushing aus. Oke, terakhir. Nah, apa ini? Bushing berkarat. Iki sing salah Riksato. Makanya temanmu yang kayak gini ini dibantu. Jadi yang nggak paham itu dibantu. Kamu juga gitu Sa. Kalau misalkan bingung ditanyakan temennya yang bisa. Oke. Dari sini ada yang ditanyakan lagi enggak? Oke. Berarti tadi sudah menemukan 2 gejala dari 2 video ya. Gejala pertama tadi apa? Bunyi cer-cer atau berisik pada motor starter. Yang kedua, motor starter berputar sangat lemah. Nah, jadi kan hari ini sudah belajar apabila ada kondisi tersebut kalian tahu gejalanya itu apa, komponennya itu apa, penyebabnya itu apa. Jadi seperti itu. Nanti minggu depan kita akan belajar sistem starter lagi, tetapi dengan kasus yang berbeda dan penyebab yang berbeda.
biar nanti kalian bisa mempunyai banyak wawasan mengenai diagnosis motor starter. Karena motor starter ini sangat berguna nanti ketika kalian sudah lulus. Jadi seperti itu. Dari sini dulu ada yang ditanyakan mungkin. Oke, Bapak apresiasi semangat kalian. Hampir berapa ini? 90%, 100 semua. Berarti kan sudah memahami materi hari ini kan. Jadi seperti itu. Kalau bisa ditingkatkan lagi supaya ilmu yang kalian dapatkan lebih banyak lagi. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, silahkan salah satu pimpin berdoa. Oke, mungkin itu saja untuk pertemuan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.